persiapan diberangkatkan dari jalur 4 kereta api Fajar Utama Jogja tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Bagi Anda penumpang kereta api Fajar Utama Jogja yang masih berada di aktivis Islam, kepada yang terhormat Kiai Haji Dr. Andes Tuan Guru Dedi Hermanto, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liwahid aqiyah wa sallallahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah. Semua masyarakat, tokoh agama, dan para pejuang Islam, dan juga kepada aparat pemerintahan yang dari Kodim, Polres, dan yang terkait, yang tidak saya sebutkan satu persatu, dan terutama juga kepada ketua panitia dan ketua PD, Pak Kiai yang telah merealisasi dan untuk acara daripada pelantikan PD Korporas Kabupaten Bogor. Tadi sudah ada sambutan dari ketua PD kita Pak Kiai dengan beliau dengan karakternya yang semangat dan berapi-api, dan itulah ciri khas beliau. Dan kemudian dilanjutkan dengan Pak Dewan, terima kasih dengan lemah lembutnya. Dan sekarang saya intinya hampir tadi sebenarnya apa yang saya sampaikan sudah dibocori oleh Pak Dewan. Sudah Pak Dewan, karena tadi saya sempat ada dialog dan tanya-tanya oleh Pak Dewan. Intinya sudah dicongkel-congkel daripada Pak Dewan. Tapi walaupun bagaimana, saya sebagai ketua umum PB Formula tidak kenal dan tidak sayang. Kebetulan juga saya di sini kehadiran sahabat saya, mohon maaf, saya sebutkan, yaitu Kiai Yazid, dan beliau bersama saya, maaf, ya, ini hanya memori sebagai ketua BPN Badan Pemenangan Nasional, kepala sekretariat pemenangan waktu itu di Prabowo Sandi. Ya, saya dan Pak Yazid sebagai Badan Pemenangan Nasional dulu di kepala sekretariatan Prabowo Sandi bawah Agus dan Kantor Negara dan di Pak Josa, saya ingin seluruh relawan atau ormas yang bergabung dulu, Kosardia, nggak usah baper, intinya saya lah yang sepakat sama Pak Yazid, karena pada saat itu kalau tidak ada resmi itu akan menjadi ilegal, menjadi provokator. Makanya relawan ormas itu pada datang ke Dewan Pak Josa, dan itu yang tanda tangan relawan itu Pak Yazid dan saya. Siapa ini? Ya, ini mohon maaf ya, sekedar nostalgia aja. Tapi itu yang lalu-lalu ya sudah betul, ini karena ada beliau pakai saya sebutkan. Yang kedua, PB Formula Pengurus Besar Forum Ulama dan Aktivis Islam. Kenapa di sini saya menggabungkan ulama dan aktivis Islam? Dua. Singkat cerita, memang pergerakan perubahan pembaharuan itu tidak lepas daripada dua unsur ini, ulama sama aktivis. Kebetulan Indonesia Merdeka yang resmi daripada pergerakan yang resmi yang awalnya itu adalah 1945, yaitu Kiai Haji Samanhudi.
Serikat Dagang Islam, Mekatos Koperasi dan intinya Good Funding Negara yang mendirikan daripada Indonesia adalah resmi, ormas resmi, yaitu Kiai, ulama, Kiai Haji Samanhudi, Serikat Dagang Islam, dan kita. Dan kemudian ucapan-ucapan kita sejarah seperti ini. Inilah ulama yang akan merubah daripada pergerakan dan kebahagiaan. Dan juga kekuatan yang kedua yaitu aktivis Islam. Aktivis Islam itu adalah mungkin dia tidak melalui jalur pesantren, kalau dari ulama kan dari pesantren, ustaz, ulama, ya. Kemudian yang dari aktivis mungkin beliau dari umum SD, SMP, SMA, mungkin kuliah, mungkin jadi institut, jadi dokter, sarjana hukum, profesor, doktor, tapi beliau itu ada hati nurani untuk kebangkitan Islam, mereka menjadi aktivis, ya HMI, PMI, dan segala macam ormas Islam, dan itu pun bisa daripada kekuatan. Dan juga Indonesia Merdeka adalah sumbangsi daripada ulama juga dan aktivis juga. Kayak bisa menuti Dr. Amioto, ulama Kiai juga, Muhammad Nasir, ulama juga, Kiai juga, Sultan Syahrir, Kiai Haji Agus Salim, Wahid Hasim, ulama dan aktivis juga. Jadi tidak ada perbedaan. Cuman sekarang ini seolah-olah ada dikotomi ulama dengan organisasinya asli, kemudian aktivis dengan organisasi asli, ya. Seolah-olah justru ada berseberangan jalan sendiri-sendiri. Dan saya juga sempat prihatin mungkin di media ada ormas aktivis justru mengkriminalisasi daripada ormas atau daripada ulama atau kiai. Kayak itu. Nah, saya formula ini mendahulukan. Seandainya dari sini ada yang dari pesantren, dari kiai bergabung jadi formula, saya berharap menjadi santri yang intelektual. Apabila dari aktivis, dari intelektual yang bergabung di formula, dari dokter, dari sarjana hukum, MA, master, profesor, doktor bergabung di formula, menjadi intelektual yang santri. Subhan. Kemudian yang kedua, formula intinya ada visi atau misi. Kira-kira formula ini apa yang dibawa visi misi, walaupun tadi sudah disampaikan bocoran oleh anggota dewan, kan paling tidak ini arahnya kemana. Karena kalau kita berada di suatu tempat atau komunitas, organisasi, kita tidak tahu apa manfaatnya, apa yang dapat kita, apa klima dari bentuknya. Kita bergabung di suatu ormas atau kampung atau partai, kalau tidak tahu, ya itu akan menjadi percuma. Jadi formula itu adalah ada 3 pilar. Kalau Indonesia ada 4 pilar, kita formula ada 3 pilar yang sudah ada bocoran dari Pak Dewan. Yang pertama adalah visi misi formula adalah untuk kemaslahatan ekonomi umat. Harus kita secara ekonomi harus berjaya. Karena benar uswatun hasanah kita baginda kita Muhammad Rasulullah benar miskin pada saat beliau meninggal, mungkin punya hutang dengan Yahudi. Tetapi sebelum beliau jadi Rasul, 40 tahun umurnya itu adalah eksekutif muda dan pengusaha. Mas kawin juga umur 25 tahun adalah dengan mahar emas, dengan kompak, intinya dengan maaf, saya waktu itu masih seperangkat alat sholat. Jadi benar-benar maharnya itu jelas. Dan pengusaha, eksekutif muda. Beliau kaya raya dan kemudian menikahi yang memang wanita yang sangat kaya raya, Siti Khadijah,
bila dikumpulkan di kota Mekah itu para pengusaha kaya itu masih kalah dengan hartanya Madinah. Jadi itu kemaslahatan ekonomi umat harus, dan ini pun muncul atau timbul daripada saya punya majelis taklim atau kajian Pak Ustadz, mohon maaf saya punya utang buyur atau bantuin apa segala macam. Akhirnya dengan banyak keluhan dari jamaah daripada umat Islam, akhirnya saya bentukkan gambarnya BMT, Baitul Mal di Jakarta, ya kan, itu 5 wilayah kota, timur, utara, selatan itu sudah ada semua untuk Islam, ya. Dan itu untuk mengkaji mereka dan kerjasama kita dengan dulu Bajis di Jakarta, sekarang Basnas, ya. Ya kan, dengan kepada warung-warung 1 juta, 2 juta, Pak Dewan kan, tanpa agunan, dan kita hanya sekedar menyalurkan aja. Jadi bukan rezeki dari saya atau formula, tidak. Kita kerjasama dengan Bajis atau Basnas. Itu maaf sempat kita dapat kucuran dana itu 3 M pakai. Dan alhamdulillah saya tidak masuk penjara. Biasanya mohon maaf ya kan? Mohon maaf, ya kan? Di keadaan internal kita BNP yang minjem ketua sama pengurusnya. Maaf ya, kata kita ini. Kita benar kita bagi. Kita bukan duit kita, tapi kita ingin maslahat anfa'u binas. Kita bermanfaat kepada manusia yang banyak. Memang bukan kita. Maka kita perlu untuk kemaslahatan ekonomi umat. Dan setelah BMT sama Pak Sekjen kita buat koperasi Pak Sekjen, koperasi sembako, koperasi karunia Nur Islami sembako, dan kita distributor sembako di DKI Jakarta. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah MOU dengan Cimori untuk khususnya satu sembako yang masuk pakai, yaitu di Cimori kita sudah terus sehari 2 ton maksimal 4 ton Cimori. Dan insya Allah juga buat biaya operasional kita untuk di organisasi kita tidak berharap proposal atau senior atau dari pemerintah. Memang kita harus mandiri secara ekonomi untuk ngurusin umat. Jadi organisasi formula itu bukan ketua umum mengurusi pengurus. Yang kita paham sekarang kan pengurus ngurusin pengurus. Tidak, kita harus ngurusin daripada yang kita urus yaitu umat. Apa itu seperti itu. Itu dari kemaslahatan ekonomi umat. Dan terus berkembang, insya Allah juga di luar itu kita juga dari PB Formula ada ketua bidang yang memang untuk kemaslahatan ekonomi umat, dan juga tidak hanya kita koperasi, kita juga ada bentuk badan hukum berupa PT untuk memang profitnya kita bergerak di bidang ekspor impor juga. Jadi komoditi daripada bawang putih, bawang merah, cabai, apa segala macam, dan itu kita mengambil dari potensi wilayah-wilayah mungkin ada yang bisa suplai gula, Lampung, dari mana. Nah, jadi kita kerjasama dengan Departemen Perdagangan untuk ekspor impor. Nah, jadi potensi wilayah daerah dari Sumatera, Sulawesi, wilayah untuk di bidang rempah-rempah, jahe, apa segala macam, kita juga untuk ini. Jadi memang formula ini unik, tidak segmentatif, tidak harus bagaimana. Ya memang kita harus tugas dengan kekinian gitu loh, kekinian, cerdas dan profesional. Cerdas profesional, kekinian. Kita harus kasih kecil muda atau bagaimana. Dan dari keuntungan ekspor segala macam apa saya konsolidasi wilayah sampai alhamdulillah sekarang hampir 20 provinsi Pak Sekjen. Sampai NTT, Maluku Utara juga kita sudah ada, terus sudah terbentuk Jambi, Lampung,
Sulsel, Sulawesi, dan insya Allah nanti Kalimantan. Itu ekonomi umat. Bagaimana disampaikan oleh Pak Dewan, kita harus berdikjaya dengan ekonomi umat. Kalau tidak, akan dikuasai oleh 9 cacing yang memang menguasai. Kalau kita harus berpikir itu perekonomian. Dulu, loh, bisnis aja, kekuasaan jangan. Udah ribet. Sekarang bisnis juga kekuasaan juga. Ngaco, gitu kan? Nah, sekarang kita harus. Dan intinya Islam mesti di dalam pemerintahan cuma dengan cara-cara yang elegan. Gak usah gerasan busuk, gak usah dilabak tubuh, gak usah keras, gak usah anarkika, apa segala macam, begitu kan? Sudah terbukti lah, begitu kan? Jadi kata Pak Kerugi juga memang kita harus punya tangan kekuasaan, betul kan? Kalau masih taktik strategi, intinya kita good boy aja lah kalau kata anak milenial, anak baik muda, betul kan? Anak baik dulu sebelum kita benar-benar kuat secara ekonomi, itu seperti itu. Sepakat pakainya, itu adalah masyarakat ekonomi umat, itu penting. Operasi jalan, sembako, dan juga bisnis ekspor impor harus jalan, harus kita yang pegang. Kita dijajah ratusan tahun, mampu ada itu apa ya? Panitia apa nih? Ada waktu nih? Nggak apa-apa ya? Kan jadi nyaman juga. Setuju pakai ya? Maaf ya? Ya ini baru satu nih, nanti dua lagi, nggak apa-apa ya? Mantap. Jadi kita dijajah ratusan tahun itu karena rempah-rempah. Karena lepas, kok sekarang kita impor semua kan kacau, benar? Kacau, satu aja lah kita menguasai dunia, karet. Seluruh dunia kita punya mobil, benar? Itu aja kita udah kaya. Timur Tengah di bawah minyak, kita di bawah minyak, di atas minyak kelapa sawit, kok bangkrut, benar? Ini, saya rasa itu untuk yang pertama, saya tidak mendalami lautan. Kita semua sama-sama paham, cuman paling tidak Pak Kiai, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, formula. Satu, kita harus menjadi pengusaha muda. Yang kedua adalah pilar kedua dari PB Formula, pengurus besar Formula pada aktif Islam adalah yang kedua itu adalah mensinergikan potensi kekuatan umat Islam. Kalau umat Islamnya persatuan dan kesatuan, oke, tidak masalah. Cuma selama ini kita belum sinergi. Ada tingkatan umat Islam menurut saya. Yang pertama itu umat Islam itu baru bergerombol, baru bergerombol di ormas, di kafe, di komunitas AB segala macam itu baru berkelompok. Tapi masih lebih bagus naik level, bukan bergerombol atau berkelompok, ya kan? Tapi mereka itu umat Islam alhamdulillah sudah bersatu dalam satu wadah ormas Islam atau pasar Islam, ya kan? Baru bersatu, bergerombol, bersatu. Ada di AS, ada di Muhammadiyah, ada di Persis, ada di Jawa Dakwah, ada di bla. Itu sekarang ada di Formula, itu baru bersatu. Tapi PB Formula ingin naik level. Tidak hanya bersatu, tapi bersinergi. Bersinergi targetnya. Kalau hanya bersatu, kuping juga bersatu di kepala. Cuma satu nengok kiri, satu nengok kanan. Dan kita Formula seperti tangan. Kata kayak Jarugen Jatulah. Yang jargon biologi, mesti bersinergi. Dan kita mensinergikan daripada kekuatan provinsi umat. Apa yang kita sinergikan? Yaitu partai-partai Islam. Kita datangi. Dan alhamdulillah PB Formula sudah datangi daripada partai PKS di tingkat pusat, ketemu dengan Hidayat Nur Wahid, dan kemudian saya juga berteman dan dekat juga dengan Mardani Alisera bersama Kiai juga, PB
Intinya di tingkat pusat, intinya PKS sudah selesai masalah. Kemudian partai P3 juga, partai Amanat Nasional juga, ya kan? Pokoknya partai Islam kita sabar. Ya kan? Ente mesti bersatu, bersinergi. Ente mengapain itu jadi follower dulu, jadi follower. Apa? Bikin partai kalau targetnya cuma menteri gitu loh. Menteri. Dapat menteri agama, dapat menteri sosial buat apa? Maksimal menteri koordinator daripada kesejahteraan. Apa? Yang cilaka ini kita dukung mati-matian habis-habisan, jual rumah, jual mobil, menteri juga. Lalu bagaimana ribet lagi, bukan? Apa? Jadi kita mensinergikan potensi partai dan juga potensi dari ormas Islam. Saya hadir datangi PBNU, BP Muhammadiyah, Dewan Dakwah, semuanya kita hadir. Awasnya, semuanya kita datangi. Seperti ini. Dan untuk mensinergikan ini, insya Allah saya akan mengaplikasikan yang pilar kedua ini, mensinergikan Komisi Umat Islam. Kita ada program, ada rencana, ya Pak Sekjen, untuk agenda konferensi umat Islam untuk kepemimpinan nasional di 2024. Jadi saya akan ada agenda sebagai pemula untuk ormas-ormas tingkat pusat Islam, untuk kita berkumpul, untuk kita konferensi. Kalau istilah istimewa takutnya udah keseringan, mungkin udah bagaimana, ya kan ceritanya. Walaupun dari itu kasta tertinggi daripada kata istimewa, ya kan saya pakai konferensi. Untuk ormas Islam, mau besar, menengah, atau yang di bawah, kita udah. Kita akan menentukan karakter atau menentukan kriteria daripada pemimpin tingkat nasional. Kita tidak menentukan atau memilih. PB Pemula harus dukung A, B, C, tidak. Karena ormas tidak berpolitik dan tidak boleh berpolitik. Terus Pemula kalau nggak berpolitik ngapain? Pemula tidak menjadi artis untuk menjadi presiden saya atau PW menjadi gubernur atau PJ menjadi bupati, tidak. Silakan umarohnya. Ya, kita Formula Ulama itu menjadi sutradara. Apapun presiden umarohnya itu harus remote yang pegang adalah Formula Ulama. Minimal kita cari umaroh atau pemimpin minimal itu yang tidak ganggu umat Islam. Minimal. Syukur-syukur dapat maslahat buat umat Islam. Atau dulu Pak ini ada orang ini udah silakan aja. Cari nanti pemimpin atau gubernur atau bupati yang memang ada manfaat khairul manfaat mungkin manfaat umat Islam. Minimal nggak ganggu. Udah ini hari ini udah support dukung apa alhamdulillah hari ini yang jemput bola yang menggigit daripada umpan UJ beliau dari PKS. Alhamdulillah intinya memang tidak kemana-mana. Frekuensi orang baik akan ketemu orang baik itu tidak kemana-mana. Itu seperti itu. Jadi yang pertama adalah ekonomi. Yang kedua adalah kita mensertifikat potensi kekuatan. Tokoh agama apa segala macam Islam itu harus bersatu. Kalau nggak bersatu, nonsen. Apalagi harus lebih dari satu itu bersinergi. Saya tidak udah panjang lebar. Yang ketiga, pilar daripada dasar untuk hadir di formula selain daripada ekonomi, sinergi dengan potensi umat Islam, termasuk sinergi ekonomi tadi. Kemudian yang ketiga ini adalah kaderisasi kepemimpinan umat dari tingkat nasional, wilayah maupun daerah. Formula adalah akan mengkader kepemimpinan umat Islam. Wah, politik bukan politik. Kita akan menyiapkan 3 partai politik, silakan nih calon presiden, calon gubernur, pilihan PB Formula. Subhan, kita akan siapkan. Karena
dari partai dan ormas Islam tidak mempersiapkan untuk tingkat nasional, untuk tingkat gubernur ini, begitu juga DPR RI, DPRD-nya. Ini formula. Siapa tuan dulu kata TU? Kita begini. Inti dijamin. Kemudian setelah visi misi, kemudian taktik dan strategi PB Formula itu bagaimana untuk mewujudkan daripada 3 pilar ini. Untuk mewujudkan ini adalah kita tetap dengan cara-cara rahmatan lil alamin. Rahmatan lil, nggak usah gerasa gerusu di depan buku, vokal, keras, apa segala macam. Lah, semua. Wah, jadi jangan merasa paling benar paling Islam. Kita belum siap itu, belum siap ujung-ujungnya. Yang sama-sama kita saksikan di bantai sana sini, kita besar diam semua. Diam semua ormas Islam yang besar-besar diam semua nggak bisa. Jadi dengan cara-cara yang kita alami mudah. Untuk itu intinya kita harus formula ini, kita harus berada di dalam, walaupun itu di dalam sarang musuh itu. Kita mesti coba di dalam. Syukur bisa di pemerintah. Gak usah baper atau bagaimana. Terakhir bukan apa atau bagaimana, terakhir maaf agak sedikit politik cuma tidak ingin terlalu vulgar. Kalau dahulu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kalau sekarang maaf siapa pun capresnya calon calon bukan ini tetap dari badan oleh badan untuk rakyat. Itu nggak kita sendiri. Saya bukan pemain politik, maaf. Saya hanya Pak Yaji di dalam tingkat nasional. Bagaimana tingkat nasional? Di bawah pasukan perang beneran di tingkat nasional, jenderal perang rakyat, jenderal perang maksudnya nggak usah kita pun merasa paling kalau dukung capres pasti paling benar paling Islami itu bandar dunia. Cuma walaupun bagaimana tetap harus memilih. Kenapa kita mati pun mesti pilih ya Pak Kiai, surga atau neraka pun. Kalau kita nggak pilih ikut pemilu ya ribut pasti ribut. Kita harus pilih. Yang minimal kita pilih yang masih ada otaknya, masih ada akalnya, yang pinter lah, betul. Jangan yang bodoh kita cari pemimpin. Ya, bagaimana kita cari pemimpin bodoh, ya kan? Nggak susah juga, itu minimal. Tapi waktu gimana, tetaplah saya tidak sebutkan, ya kan? Tetap itu pasti, karena kan biaya capres itu kan triliunan, ya kan? Kalau capres ngomong tidak ada pemilih, ya kan? Bohong pak juga. Karena siapapun bandar ini tidak bicara politik, tidak bicara apapun, akidah, tidak bicara daripada doktrin. Bandar itu bicara mengamankan aset. Siapapun capresnya, asetnya apa? Jadi maaf, bukan saya bagaimana, tapi realitas. Cuman di WA group, di grassroots, ya kan, seolah-olah udah merasa paling bener kalau milih A atau B, nggak usah. Intinya ini formula mau A, B, C, ya penting ada hitam di atas putih, fakta integritas, penerbitan notaris, ya kan, mau cagupnya, mau bupatinya, capresnya harus ke notaris, kita support, dukung. Kalau ada manfaat buat umat ini. Kalau hanya ngomong doang, Istimewa 123 dikasih panggung ngomong doang, nggak ada notaris. Say goodbye, dia pakai say good. Istimewa ulama 134 saya dengan beliau dengan Pak Yaji kira gitu. Maka tetaplah say goodbye. Maka sekarang ini baru bermula kalau ada Pak Yaji yang minta dukungan calon bupati atau DPR segala macam, bikin fakta tertulis. Minimal matre, tidak? Matre.
tidak ada tertulis, betul kan? Atau apa? Ya kita dukung. Cuma sekedar dukung, kan semuanya kan umat Islam, betul kan? Umat Islam kita dukung. Cuma kalau memanfaatkan integritas, apalagi notaris, betul kan? Lebih keren lagi. Fight oke, nggak usah minta upload, nggak usah minta duitnya. Sama caleg atau calon bupati, nggak usah minta, enggak. Nggak usah minta upload. Jadi gimana kalau gua kan biaya? Transfer aja. Karena dana, bercanda. Itu seperti itu. Kan kalau gimana kan perlu oli, betul kan? Mobil kalau ada bensin gimana ya jalan. Jadi itu tidak panjang lebar, tidak menggurui. Kebetulan ada di sini adalah teman-teman kita, sahabat kita semua. Mungkin di sini kayaknya banyak alumni dari Prabowo Sandi mungkin atau apa. Jadi kita memang umat Islam dari beberapa zaman atau periode selalu di PHP, dan sekarang umat Islam harus yang megang remote. Jangan baru satu orang megang remote doang, menteri segala urusan megang. Kita udah kebingungan, baru satu orang aja, betul nggak? Kita megang remote, betul nggak? Seharusnya umat Islam yang megang remote. Nah, formula intinya tidak ingin jadi Umar, presiden, gubernur. Ini saksikan, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketua umum tidak ingin untuk menjadi presiden, gubernur tidak, silakan. Cuma presiden atau gubernur harus pakai integritas untuk manfaat buat umat dan pada umumnya untuk rakyat bangsa Indonesia. Demikian, mohon maaf, saya sedikit menggurui, tapi tidak maksud untuk menggurui. Itu semata-mata yang sampaikan itu kasih sayang saya. Makanya saya with dapur ketarik-tarik untuk konsolidasi formula. Hampir 20 provinsi saya roadshow dengan Pak Sekjen kemana-mana, itu biaya sendiri untuk daripada kebangkitan umat Islam secara mandiri, baik secara ekonomi maupun politik. Walaupun politik itu bukan berarti formula yang bikin patah, tidak. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Ya, apapun capresnya, pendukungnya adalah dari para ulama yang akan mensupport, mendukung daripada atau yang untuk umat Islam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Takbirkan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak